Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, saat ini kita berada di desa mana ini, Mas? Di Dusun Sumber Suko, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu udah lengkap ini ya. Iya. Kita ini menuju kemana sih, Mas? Kita akan mengungkap fakta dan juga mitos di lokasi ini, karena banyak mitos yang beredar di lokasi ini. Katanya di lokasi ini itu ada sosok ular raksasa, Pak. Lu. Ular raksasa. Ular raksasa. Terus gimana, Mas? Kita nggak apa-apa ke sana, Mas? Kita nggak apa-apa ya, kita yakin aja kalau mungkin itu adalah ular yang gaib atau yang lain ya, Pak ya. Soalnya itu hanya sebuah mitos. Tapi nanti kita akan membahas fakta juga di lokasi sana, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Kita harus hati-hati, Mas ya. Masalahnya lokasinya kayak begini, Mas. Iya, terus ini jalannya juga menurun banget ya. Jadi motor tidak bisa turun, kecuali warga sekitar jika mungkin ke sawah untuk mencari rumput atau mungkin panen baru bisa ke sini. Mobil pun kayaknya nggak bisa, Pak, ini. Suara apa sih, Mas? Duh. Suara apa, Mas? Loh, apa itu? Oh, di bawah ada orang, Pak, ternyata. Oh. Ada orang di bawah ya. Nah, memang pemandangannya sangat luar biasa ini. Iya, dan di sini itu adalah desa dari Desa Sumber Kembar, Pak. Di lokasi ini itu adalah batas dari desa sebenarnya. Kalau di sini ikut Sumber Kembar ya, di sebelah sungai sana, di bawah itu ada sungai besar, Pak. Iya. Sungai Purba ya. Sungai Purba. Iya. Memang ini yang namanya Sungai Purba ya, Mas? Iya, Sungai Purba pada zaman dahulu ya. Nah, di sebelah Sungai Purba sana itu sudah ikut Desa Mojokembang. Oh, di perbatasan ini. Iya, kalau mungkin dari peta atau map, Pak, itu Desa Sumber Kembar dan juga Desa Mojokembang itu cukup dekat. Tapi sebenarnya kalau kita ke sana itu mutarnya jauh, lewat Bendungan Jati sana, Pak. Oh, sampai setengah jam, Mas? Kira-kira 15 menit mungkin ya. Kalau jalan ya sayang saya, Mas. Iya, kalau jalan ya kira-kira mungkin 3 jam, Pak, sama ngopinya. Iya. Nah, kalau mungkin dilihat ini jalannya dicor ini, Mas. Iya, dicor, Pak. Mungkin tapi kalau motor bisa bereset ya kalau tidak ada muatannya gitu. Musim hujan berlumut, Pak. Ya, berlumut, bener. Di sana itu ada Sungai Purba. Sungai Purba, Pak. Teman-teman mau ke sini ya, silakan. Biar tahu Sungai Purba ini gimana. Ini banyak sekali pohon bambu, Mas. Ya, pohon bambu yang biasanya memang untuk sarang ular, Pak, biasanya ya. Kalau mungkin dilihat dari faktanya, Pak ya. Di sini ada air, ada sungai. Iya, di situ ada sungai lah. Nanti kita akan membahas juga terdapat sebuah sungai yang cukup unik. Sungai unik. Iya, bukan sebuah mitos juga, tapi ini adalah sebuah fakta. Lu. Oh, ini Pak ya. Iya. Jadi untuk zaman dahulu di lokasi ini tuh katanya terdapat mitos yang cukup luar biasa ya. Katanya di sini itu adalah tempat dari sarang ular kendang atau ular yang pendek itu loh, Pak. Ular budel itu, Mas ya. Oh ya, ular budel itu namanya ya. Iya. Iya, itu teman-teman ya. Jadi konon di sini adalah sarangnya ya. Jadi sebenarnya ini ada sebuah gua, Pak, yang sudah tertutup kata warga. Jadi ini gua. Iya, ada gua, tapi kita untuk menghormati lokasi ini tidak bisa masuk ke sana, dan gua ini cukup sempit juga karena ini sebenarnya longsor dari atas terus akhirnya menutup gua utama yang ada di bawahnya, Pak. Serem sekali, Mas ya. Iya, Pak. Ya, kita menghormati. Assalamualaikum, rahayu. Hayu. Ya, Suara tokek ya. Iya. Cukup indah ya. Di atas sana itu sudah ikut Mojokembang, Pak. Kalau mungkin iya kayak rumah ya, atau mungkin bisa disebut mungkin kalau gubuk bukan, Pak, itu ya. Iya, rumah itu, Pak. Rumah, Pak. Sangat luar biasa, teman-teman ya. Ada di tengah-tengah sana ternyata ada rumah kuno itu, Pak. Kalau dilihat terbuat dari bambu ya. Meskipun atasnya sudah pakai genting ya, tapi itu rumah kuno atau rumah lawas ya. Jadi ini kok kayak orang bakar-bakar gitu.
Iya. Apa asap apa ini, Mas? Ya kemungkinan orang bakar damen, Pak, atau mungkin bagian dari padi ya. Enggak, apa kalau ini kan kabut ya. Oh, kalau ini kabut, Pak, Ya, kabut. kabut. Soalnya suasananya sedang mendung ya. Sebenarnya kalau mungkin suasana cerah, sekarang ini pemandangannya cukup indah. Karena terlihat Gunung Penanggungan dan juga Gunung Welirang, Pak. Gitu ya, berarti diapit 2 gunung ya. Iya. Oh iya, Pak, nanti di sana juga ada sebuah pohon yang cukup unik. Semoga pohonnya nanti bisa terlihat ya. Karena pohon itu bergeser. Loh, Mas, ini ambil ini. Mas. Loh iya, Pak. Loh. Ambil teman-teman ya. Tapi sudah dipotong, Pak ya, ini ya. Memang di sini dibuat jalan ini, Pak, yang sini. Buat orang yang salah. Iya. Nah, kita akan menuju ke lokasinya ya. Mungkin teman-teman agak bersabar tadi, jangan di-skip agar kalian tidak salah mengartikan ya. Ini ya roboh, Mas. Ya. Ini juga roboh. Kemungkinan ini sangganya juga alami, Pak, iya. dari pohonnya sendiri loh. Oh, teman-teman. Jadi kita seperti memasuki sebuah dunia lain, Pak ya. Iya. Kalau dilihat dari seperti ini pemandangannya, teman-teman ya. Iya. Betul. Oh, luar biasa. Kita seperti masuk ke dunia lain atau seperti gua gitu. Iya, seperti goa, Pak. Sangat luar biasa. Si orang ini memang orang itu Suka beraktivitas lah ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau memang dilihat dari faktanya, Pak ya. Iya. Di lokasi ini bisa dilihat memang banyak sekali bambu-bambu. Loh, apa itu, teman-teman? Loh. Iya. Iya, loh. Atas itu seperti badan ular, teman-teman. Bisa terlihat dari kamera ya. Itu seperti badan ular gitu, loh. Bukan gua ini. Kayaknya sih seperti lorong-lorong gua, kemungkinan tempat landak atau yang lain ya. Oh iya. Tapi atasnya itu berbentuk seperti ular itu, teman-teman, badan ular gitu ya. Yang sebenarnya itu adalah sebuah sedimen dari letusan gunung, tapi berlapis gitu, dan juga lapisannya itu cukup besar. Nah, iya, ada orang ke sawah. Ini ada motornya, teman-teman, di ini. Memang kalau lokasi lembab dan juga rungsep, Pak ya, bahasa Jawanya, atau rimbun, teman-teman, itu biasanya memang menjadi salah satu lokasi tempat ternyaman bagi sarang ular. Oh gitu ya. Ya. Enak buat pangkalannya gitu. Iya, jadi itu adalah fakta pertama ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tidak percaya, nanti di sana ada yang lebih mengejutkan. Karena terdapat sebuah pohon yang sudah sebenarnya itu pohonnya nggak tumbang, Pak, tapi seperti itu tadi, seperti bambu tadi ya. Tapi pohonnya itu sebenarnya ada di atas. Akhirnya itu longsor turun ke bawah, berada di antara di antara sungai gini. Nanti kita akan lihat ke sana, Pak. Enggak roboh, Mas ya. Enggak, tetap berdiri dan tetap hidup. Hingga saat ini, Pak. Nah, ini mungkin sebuah fenomena alam ya. Sangat luar biasa, Pak. Sudah agak dekat ya. Di situ ada sebuah pohon yang berbeda, Pak, itu. Itu pohonnya apa? Wah, boleh tahu ya. kurang paham ya untuk pohonnya itu, nama pohonnya itu apa. Cuman warnanya itu agak putih gitu. Iya, seperti pohon kapuk. Oh, randu, Mas. Iya, seperti randu tapi bukan randu, Pak. Ya, nanti kita lihat ya, mungkin bapaknya nanti bisa tahu. Soalnya saya tidak begitu tahu tentang jenis-jenis dari pohon. Padi. Iya, apalagi yang punya, Pak. Yang tidak punya jadi Iya. Dan dari padi kita juga, iya, dari padi itu kita juga belajar sesuatu, Pak. Padi itu jika seandainya mau panen atau sudah menguning ini merunduk dia, Pak. Jadi meskipun dia sudah tua, ya dia sudah kaya misalnya orang itu ya, itu juga harus
tetap rendah hati Oh, begitu. gitu. Itulah ilmu padi Ya, yang sempat viral pada beberapa waktu yang lalu. jadi kadang-kadang orang itu biasanya nggak pegang uang Sekali gitu. agak gede sedikit ya, Iya. udah dihubungi nggak bisa. Nah, lupa akan segalanya. Lulu. Ada betul. Batunya unik teman-teman. Unik teman-teman yo. Kalian bisa lihat batu itu yang ada di bawah sana ya. Sangat luar biasa. Tapi kita tidak bisa ke bawah Kak, ya. Oh iya ya. Karena mungkin tanahnya penuh lumpur. Batunya cukup unik. Ya udah agak dekat lokasinya ya. Di sini nggak bisa, nggak bisa apa ya, kelaparan kalau di sini. Ya. Tapi yang penting tangannya nggak dikantongi. Ya. Nah, Tanam itu, tanam itu. bener. Soalnya di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ya terutama ya. Kita lempar sebuah batang aja bisa menjadi sebuah pohon. Apalagi kita melempar biji-bijian itu bisa menjadi buah-buahan, Pak. Gitu ya. Iya, itulah bukti salah satu kita harus bangga dengan apa yang ada di Indonesia. Makanya Indonesia itu kayak royokan, berliang. Nah, salah satu contohnya zaman dahulu penjajahan itu, Pak. Sangat luar biasa, teman-teman. Jauh aja. Oh, sudah dekat, Pak. Kalau lihat pohon yang di sini, teman-teman ya. Oh, iya. Ini adalah salah satu fenomena alam yang akan kalian akan tahu tentang sebuah fakta di baliknya. Mungkin banyak yang tidak percaya, tapi itu adalah faktanya. Nah, ini Pak, salah satu pohon yang saya sebutkan tadi. Loh, Pak, itu loh, Pak, lihat ya teman-teman ya, loh. Itu Mas. Nyampe Mas. Mana Pak? Ke situ ya. Oh iya Pak. Loh, ini teman-teman ya, pohonnya ya, kalian bisa lihat. Jadi pohon ini berada di antara tengah-tengah sungai. Ya, di tengah-tengah aliran sungai. Sebenarnya ini belum masih sampai sekarang masih hidup Pak pohonnya ya. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu jenis pohonnya? Anehnya itu kan dari dulunya di atas. Di atas ya, di atas sana. Terus langsung jatuh ya. Jatuh tapi nggak roboh. Nggak roboh, tetap berdiri Dan masih hidup sampai dan sekarang. masih hidup hingga saat ini. Loh, sangat luar biasa. Ini adalah salah satunya. Terus di sebelahnya Pak ya, di sebelahnya ini ada sebuah fakta. Rahayu Mbah. Di sebelahnya ini Pak, ada sebuah fakta ya. Zaman dahulu di lokasi ini itu terdapat sebuah lubang yang akhirnya ditutup oleh warga karena lubang tersebut terdapat sebuah ular yang cukup besar ya, dikejar oleh warga. Ular tersebut memakan kambing utuh. Itu ular beneran tak Mas? Ular beneran. Itu cerita warga ya. Mana ya? Ada kok bekas lubangnya. Wah, sudah tertutup Pak di sana sebenarnya. Oh, di sana. Iya. Nah, iya, jadi zaman dahulu untuk ular tersebut itu kata warga cukup besar dan memakan ternak warga gitu ya. Jadi meresahkan warga. Iya, tapi itu sebuah fakta bukan mitos Pak. Karena Ya. banyak orang yang tahu juga. Terus akhirnya ularnya gimana Mas? Ketangkep apa? Masuk ke dalam lubang dan akhirnya ditutup oleh warga. Oh, jadi masuk ke lubang ditutup ya. Jadi nggak tahu ya. Iya. Mati atau enggak itu nggak tahu ya. Iya. Nah, di sini Pak ada sebuah fakta lagi. Nah, ini adalah pintu keluar dari air yang ada di bawah sini ya, teman-teman ya. Iya. Bisa terlihat dari kamera ya itu ya. Nah, di sini terdapat sebuah bukan mitos lagi tapi sebuah fakta. Pada zaman dahulu itu terdapat warga yang mempunyai bebek, biasanya dingon atau mungkin dibawa ke sawah gitu ya. Dipelihara ke sawah gitu ya untuk mencari makan. Dan memang bebek biasanya suka dengan air. Akhirnya masuk, tapi ini pintu keluarnya. Coba kita lihat pintu masuknya Pak yang ada di sebelah sana Pak. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk panjangnya juga tidak sebegitu Pak. Ada 15 meter. 15. Nah, pada dari arah selatan ya. Dari sana ya. Ya, memang yang punya itu membiarkan. Nanti kan bisa ketemu lagi. Terus
masuk ke lubang sini teman-teman. Akhirnya bebek-bebek tadi. Jadi kemana Mas ya? Nah itu juga kurang paham ya. Kalau disebut gaib kita juga kurang paham. Iya. Apakah ada hubungannya dengan dimakan ular itu? Iya, iya. Jika kita juga kurang paham. Tapi jika mungkin dimakan ular 100 bebek loh Pak. Itu fakta yang lain Pak. Setelah itu dia panik dan lari ke rumah untuk mengambil senter. Iya. Dia itu yang punya bebek itu masuk ke lubang sini. Ke lubang situ. Iya, masuk ke lubang sini ya. Iya. Akhirnya beliau bisa keluar. Tapi bebeknya itu sudah tidak ada semua. Ada. Itu ada, tapi itu bukan mitos teman-teman, sebab Yang jadi pertanyaan kan itu Mas. iya. Mana bebek itu? Nah, makanya dari itu ini disebut song teman-teman ya. Dan banyak yang menghubungkannya dengan hal-hal gaib dan juga ada hubungannya dengan ular. Gitu teman-teman. Memang kalau dilihat dari sekitarnya memang rerumputan dan cukup rimbun ini dan juga kelembapan itu memang biasanya adalah tempat kesukaan ular untuk bersarang. Apalagi ular-ular jenis piton, sanca maupun kobra. Gitu Pak. Gimana Mas? Mungkin cukup sekian ya. Oh iya iya. Kita cukup sampai di sini. Ini adalah sebuah fakta dari mitos yang beredar di masyarakat dan kita membuktikan sendiri teman-teman ya. Mungkin videonya cukup kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu.